Nama saya Rinaldi dari kelas 2, absen 21. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan struktur organisasi. Yang menjadi pokok bahasan kita, yang ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada prinsip organisasi, kedua ada tipe struktur organisasi, ketiga ada juga budaya perusahaan. Nah, yang pertama itu prinsip organisasi. Prinsip organisasi yang baik akan menciptakan organisasi yang baik, dan semua orang akan merasakan keuntungan dan berorganisasi, dan tujuan organisasi akan tercapai. Namun tidak semua orang senang bekerja dalam sebuah organisasi. Prinsip organisasi yang baik yang menurut Harman C. tahun 2013 adalah visi dan misi yang dimengerti semua orang, adanya kejelasan tujuan yang diturunkan dari visi misi yang dapat dipahami, adanya skala hierarki, adanya perintah yang sama dari pimpinan, adanya pemberian pertanggungjawaban, pembagian pekerjaan berdasarkan fungsi, seimbangnya pekerjaan dan tiap unit, fleksibilitas pemberdayaan SDM, adanya rentang kendali yang baik, dan gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang baik dan suatu organisasi. Nah, dari pengertian tersebut kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah pemahaman visi yang baik. Kita sering mendengar kata visi dan misi ketika kita hendak mengenal suatu organisasi. Namun tahun 1992 mengungkapkan visi adalah sebuah gambaran masa depan yang realistis, kredibel, dapat dipercaya, dan menarik. Dari pernyataan di atas terdapat 3 sifat yang harus ada pada visi. Yang pertama, ialah visi adalah sesuatu yang harus realistis. Artinya visi harus sesuai yang jelas dan dapat dicapai. Kedua, kredibel, berarti visi harus masuk akal bagi setiap pihak, bagi organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut dapat dipercaya. Ketiga, visi yang aktif, organisasi orientasi yang dibuat mengarah pada masa depan dan disusun secara apik dan menarik sehingga semua pihak pada organisasi termotivasi untuk menjalankan visi tersebut. Visi merupakan landasan pertama yang harus dimiliki sebuah organisasi. Visi memiliki kurun waktu yang cukup panjang pada suatu organisasi, yaitu 30 sampai dengan 50 tahun. Yang selanjutnya itu adalah tentang skala hierarki yang jelas. Prinsip ini menegaskan bahwa komunikasi pada sebuah organisasi harus dilakukan secara vertikal atau dari level manajemen atas ke level manajemen ke bawah. Segala komunikasi dari level bawah harus melewati supervisornya masing-masing. Komunikasi secara horizontal atau sesama rekan kerja atau level hanya boleh dilakukan jika telah mendapat izin dari manajer atau penyelia. Yang selanjutnya adalah delegasi wewenang. Delegasi wewenang ialah hak individu yang diberikan manajemen atau menengah untuk membuat keputusan tanpa meminta persetujuan dari pihak atau pimpinan atau manajemen. Kantor mendelegasikan kewenangannya kepada karyawan karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dipegang oleh pimpinan hingga harus mempercayakan sebagian wewenangnya kepada bawahan. Delegasi dapat dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya karena adanya rasa percaya bahwa bawahan tersebut mampu mengambil keputusan bila suatu waktu pimpinan tidak tepat. Delegasi dapat Pendelegasian wewenang ini telah menciptakan manajer yang profesional dengan kemampuan membuat keputusan secara signifikan, memperoleh keterampilan lebih, dan dapat memajukan perusahaan. Delegasi wewenang telah membuahkan kreativitas dan ide pada manajer. Namun, keuntungan dan kerugian yang akan dialami. Keuntungannya ialah manajer akan menggunakan wewenang sebaik-baiknya. Namun yang menjadi kelemahannya ialah ide malah tidak sesuai ekspektasi dan hasilnya menjadi lebih buruk. Maka pimpinan harus mengurangi tingkat kepercayaan terhadap bawahan agar berdampak pada pendelegasian wewenang. Yang selanjutnya itu adalah tentang rentang kendali. Rentang kendali berbicara mengenai seberapa banyak orang yang dapat dicakup oleh manajer atau supervisor. Rentang kendali pun pula tidak hanya berbicara soal jumlah orang yang sanggup dicakup, namun soal intensitas dan frekuensi hubungan antara manajer dan supervisor terhadap bawahannya. Lalu untuk jumlah orang yang dapat dicakup pimpinan, tentu perlu pertimbangan dan
yaitu secara teliti mengingat keterbatasan pimpinan dan untuk mempermudah pengawasan karyawan yang akan dicontohkan. Selanjutnya adalah pembagian kerja. Pembagian kerja adalah sebuah usaha untuk membagikan pekerjaan pada orang per orang melalui informasi tertulis berupa job description yang telah ditentukan oleh pihak manajemen. Pekerjaan yang dibagi kepada orang yang sesuai dengan spesialisasinya akan menimbulkan keterampilan dan pengalaman kerja yang baik. Contoh pembagian kerja dalam bidang keuangan terdapat orang yang merancang anggaran, ada pula yang mengelola pemasukan dan pengeluaran, dan ada pula yang mengurusi pembukuan akuntansinya. Pembagian kerja dalam satu organisasi dapat dilihat dari suatu organisasi. Selanjutnya itu adalah peran pimpinan. Pimpinan merupakan orang yang memiliki peran dan status untuk menggerakkan pemikiran dan pola perilaku sekelompok orang dalam pencapaian tujuan. Pada dasarnya pimpinan sangat dibutuhkan karena terdapat beberapa fungsi. Fungsi pimpinan yang pertama ialah sebagai pertahanan. Artinya pimpinan dituntut untuk dapat mengetahui segala yang terjadi pada organisasi dan memiliki tanggung jawab atas segala yang diputuskan. Yang kedua adalah sebagai motivator. Dan yang ketiga adalah sebagai pengawas dan juga pengarah. Selanjutnya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari penyampai informasi kepada penerima. Komunikasi dapat disampaikan dalam media tulis dan media lisan. Media komunikasi secara tulis sering digunakan untuk menyampaikan instruksi pekerjaan, panduan SOP, dan kebijakan pekerjaan. Komunikasi secara tidak tertulis bisa melalui kata-kata lisan atau bahasa tubuh. Komunikasi diperlukan pada organisasi karena organisasi berkaitan dengan hubungan antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan informasi. Selanjutnya adalah pengoptitalan spesialisasi. Organisasi membagikan pekerjaan secara spesifik dan karyawan yang mengerjakannya pun ialah karyawan yang mahir di pekerjaan tersebut. Manajer berhak melakukan efisiensi pekerjaan dengan mengspesialisasikan pekerjaan tersebut kepada beberapa staf yang berkompeten. Spesialisasi kerja pada karyawan akan meningkat dan dapat mengefisienkan pekerjaan tersebut. Manajer perlu memperhatikan kemampuan para karyawannya agar keahliannya semakin meningkat. Dan selanjutnya adalah kesatuan perintah. Kesatuan perintah adalah suatu pucuk pimpinan memegang komando pada seluruh organisasi melalui beberapa pimpinan orang dalam organisasi. Kesatuan perintah pun berarti karyawan menerima perintah dari satu pimpinan yang sama dan mempertanggungjawabkan untuk pimpinan yang sama pula. Jika terdapat dua perintah dalam satu waktu, akan menimbulkan permasalahan dan kebingungan pada karyawan yang diperintahkannya. Prinsip kesatuan perintah dapat mempertahankan konsep kewenangan. Prinsip ini mengemukakan seseorang hendaknya memiliki satu pimpinan. Jika melihat situasi organisasi, banyak divisi atau departemen yang memiliki supervisor. Supervisor yang berwenang dalam memberi perintah dan arahan. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban karyawan yang harus dilakukan setelah mengerjakan suatu pekerjaan yang dilaporkan kepada pimpinan unit yang bersangkutan. Pertanggungjawaban berhubungan dengan arus wewenang dan tanggung jawab dan adalah bawahan harus melaksanakan tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban bersifat berjenjang. Artinya, karyawan pada level bawah harus memegang pertanggungjawaban yang berupa laporan pada supervisor kepada yang bersangkutan. Kemudian supervisor mencocokkan kembali apakah laporan yang dibuat karyawan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Setelah itu, supervisor memberikan laporan tersebut pada manajer atau kepala departemen. Kepala departemen kemudian mengumpulkan semua hasil laporan dari supervisor yang dibawahinya. Kepala departemen mengolah dan mencocokkan laporan pada supervisor sesuai dengan kenyataan dan akhirnya laporan tersebut disampaikan pada pucuk pimpinan. Hasil laporan pertanggungjawaban ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi apakah organisasi telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan mengukur tingkat keberhasilan.
Pertanggungjawaban yang telah dilaporkan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan bagi para manajemen dan untuk masa depan. Dan itulah dari prinsip-prinsip organisasi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe-tipe dari struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi, serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Nah, yang saya akan bahas adalah 3 model struktur organisasi menurut para ahli. Menurut Rezzo Diribjo tahun 2011. Yang pertama adalah model tradisional. Bentuk umum model tradisional secara esensial adalah piramida seperti gambar yang di samping. Masing-masing tingkatan hierarkis menggambarkan segmen struktur seperti satuan kerja, departemen, divisi, bagian, dan sebagainya, dan hubungan-hubungan pekerjaan atasan dan bawahan. Lebih lanjut, dalam struktur organisasi tradisional, pemegang posisi hierarki organisasi bertanggung jawab terhadap tindakan bawahannya yang berada di tingkat yang lebih rendah. Hal ini terjadi saat posisi yang mempunyai hubungan hierarki secara langsung. Oleh karena manajer memiliki tanggung jawab atas segala tindakan bawahan, maka dia cenderung untuk menetapkan atau mempertahankan prosedur tentang keharusan mendapatkan persetujuan pimpinan bagi bawahan yang akan melakukan tindakan yang penting. Struktur organisasi tradisional menjadi tidak efisien dalam lingkungan yang sangat bergejolak. Tetapi struktur organisasi akan efisien dalam kondisi lingkungan yang stabil bila asumsi-asumsi yang berkaitan dengan sikap dan kemampuan para anggota sebagai landasan untuk strukturnya adalah akurat. Dan yang selanjutnya adalah model hubungan kemanusiaan. Model hubungan kemanusiaan tidak mengalami perubahan mendasar dalam struktur formalnya dibandingkan model tradisional. Anggapan tentang kemampuan manusia tidak terlalu jauh berbeda dari model tradisional. Karena itu, model hubungan manusia juga diterima sebagai konsep spesialisasi rutinitas. Model hubungan manusia tidak menyarankan struktur formalnya dimodifikasi, tapi mengusulkan beberapa penyesuaian, seperti yang pertama, model hubungan manusia mempersilahkan para manajernya mempergunakan kemampuan kepemimpinannya, serta mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antar para anggota organisasi. Manajer dituntut untuk bersikap lugas, selalu memberi dorongan atau semangat, mendengarkan keluhan dan berusaha untuk memecahkan atau menghilangkan sumber konflik. Manajer harus mengadakan kontak dengan bawahannya untuk mengenali mereka secara individu, sehingga dapat membuat penyesuaian dalam kegiatan rutin, aturan, dan penugasan. Selain itu, manajer harus mengenali bawahannya sebagai kelompok dan mengizinkan mereka mengajukan pertanyaan serta mendiskusikan masalah-masalah. Dan kedua adalah model hubungan manusia menyarankan manajer memanfaatkan organisasi informal yang menunjukkan bahwa mereka memberikan tanggapan yang kooperatif. Manajer disarankan untuk mengenal dan menaruh kepercayaan pada pemimpin informal, memanfaatkan saluran komunikasi informal, serta hubungan perorangan yang mungkin terbentuk di antara para bawahannya. Yang ketiga adalah model hubungan manusiawi, ditunjukkan dengan sejumlah teknik atau program di bawah kewenangan personalia yang dirancang untuk melayani kebutuhan seluruh anggota organisasi. Yang selanjutnya adalah model SDM. Pada hakikatnya dalam model ini, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari pengarahan dan pengendalian diri yang lebih kreatif daripada bekerja sekarang. Manajer mempunyai tugas untuk menciptakan suatu lingkungan di mana mereka dapat meningkatkan sumbangan kapasitas pada organisasi. Dan itulah tadi model-model dari jenis organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai budaya perusahaan. Pengelolaan sumber budaya perusahaan itu adalah pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi, sehingga membentuk satuan kinerja yang efektif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dapat memberikan motivasi, gairah, dan keinginan bekerja yang lebih baik, yang akhirnya memberi kontribusi positif bagi perusahaan. Budaya perusahaan pasti akan mempunyai dampak positif yang sangat kuat terhadap perilaku para karyawan, termasuk kesadaran untuk meningkatkan kinerjanya. Menyadari betapa pentingnya budaya perusahaan, maka dari itu pemahaman internalisasi budaya perusahaan merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka pembentukan perilaku karyawan yang meningkatkan kinerja karyawan pada sebuah perusahaan. Dan yang pertama, saya akan membahas pengaruh budaya perusahaan terhadap motivasi kerja. Budaya perusahaan tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan perkembangannya apabila tidak adanya suatu ikatan yang menjamin seluruh pegawai dan jajaran pimpinan patuh dan taat melaksanakannya. Maka diperlukan suatu pernyataan masing-masing pegawai dan jajaran pimpinan dalam memenuhi semua ketentuan yang digariskan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi, maka semakin tinggi kinerja karyawannya. Selanjutnya adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dorongan merupakan arahan untuk memenuhi kebutuhan tadi, sedangkan tujuan adalah akhir dari satu siklus motivasi. Dengan kata lain, manusia akan termotivasi untuk bergerak atau beraktivitas apabila dirasakan adanya pemenuhan kebutuhan dari aktivitas yang dilakukan atau aktivitas yang telah dilakukan akan memberikan kepuasan dan pemenuhan terhadap kebutuhan yang dirasakan. Dan itu tadi saya membahas mengenai pembentukan struktur-struktur organisasi apabila ada kesalahan atas penjelasan saya minta maaf, dan juga kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak dalam